Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dan yang saya hormati Bapak Ubedillah Badrun selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hiru Salsabila Fatimah dengan NIM 140562505. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dan sebelum saya memulai pidato ini, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi. Situasi ketika kita masih kecil, pertanyaan yang sering kita dengar adalah, kalau kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-citanya kamu apa? Ada yang menjawab ingin menjadi dokter, guru, polisi, arsitek, atau penguasa. Namun, sering bertambahnya usia, pertanyaan itu perlahan berubah. Pertanyaannya itu bukan lagi bertanya tentang kamu ingin menjadi apa, tetapi menjadi IPK kamu tuh berapa? Sudah ikut organisasi apa? Sudah punya sertifikat berapa? Sudah magang di mana? Setelah lulus mau kerja di perusahaan apa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya tidak salah, teman-teman. Semuanya itu penting dan merupakan bagian dari proses perkembangan diri. Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Apakah nilai seseorang benar-benar hanya ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian yang dimilikinya? Apakah orang yang memiliki banyak prestasi pasti lebih berharga daripada orang yang masih berproses? Apakah orang yang belum menemukan jalannya di usia muda berarti gagal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin saya bahas hari ini. Teman-teman semua, kita hidup di zaman yang penuh kompetisi. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik. Kita berlomba mendapatkan nilai tinggi. Kita berlomba masuk sekolah favorit. Kita berlomba masuk perguruan tinggi terbaik. Setelah menjadi mahasiswa, perlombaan itu tidak berhenti begitu saja, teman-teman. Kita kembali berlomba mendapatkan IPK yang tinggi, berlomba mengikuti organisasi, berlomba mengumpulkan sertifikat, berlomba membangun relasi, mencari pengalaman kerja, bahkan terkadang tanpa sadar kita juga berlomba menunjukkan kehidupan terbaik di media sosial, seperti branding. Lama-kelamaan, hidup terasa seperti sebuah perlombaan yang tidak pernah selesai, tidak pernah usai. Dan yang paling mengkhawatirkan teman-teman, ketika kita mulai mengukur harga diri berdasarkan pencapaian tersebut. Ketika mendapatkan prestasi, kita merasa diri kita berharga. Namun ketika gagal, kita mulai meragukan diri sendiri. Ketika melihat orang lain lebih unggul, kita merasa tertinggal. Kita mulai berpikir, mungkin aku kurang pintar, mungkin aku tidak cukup hebat. Mungkin aku tidak akan sukses. Padahal belum tentu demikian, teman-teman. Dalam sosiologi, manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial. Artinya, cara kita melihat diri sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Kita sering membentuk identitas berdasarkan penilaian orang lain. Ketika orang lain menganggap kita berhasil, kita merasa bangga. Ketika orang lain menganggap kita gagal, kita merasa kecewa. Masalahnya, masyarakat modern ini sering banget menciptakan standar keberhasilan yang sangat sempit dan kecil. Orang sukses dianggap sebagai orang yang memiliki prestasi akademik tinggi. Orang sukses dianggap sebagai orang yang bekerja di perusahaan besar, sebagai orang yang produktif setiap saat. Sementara mereka yang masih mencari jati diri, yang sedang bertumbuh, atau yang memilih jalan hidup berbeda, seringkali dipandang sebelah mata. Padahal keberhasilan manusia tidak bisa kita ukur hanya dari satu ukuran saja, teman-teman. Setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda. Ada mahasiswa yang bisa fokus belajar karena kondisi ekonominya baik. Ada mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Ada mahasiswa yang memiliki lingkungan keluarga yang mendukung. Ada juga yang harus menghadapi berbagai masalah pribadi di rumah.
Apakah adil dari semua yang tadi saya sebutkan jika semuanya diukur menggunakan standar yang sama? Tentu tidak ya teman-teman. Karena setiap orang sedang menjalani perjuangan yang berbeda. Teman-teman, saya percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi tempat manusia berkembang secara utuh. Pendidikan bukan hanya tempat untuk mencetak orang pintar saja. Pendidikan juga harus mencetak manusia yang memiliki empati, integritas, dan kepedulian sosial. Namun realitasnya yang kita lihat hari ini terkadang menunjukkan hal yang berbeda. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil, memperhatikan angka, memperhatikan peringkat, memperhatikan sertifikat, tetapi terkadang kita lupa memperhatikan manusianya. Misalnya ada manusia yang memperoleh nilai sempurna, tetapi tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Ada mahasiswa yang memiliki banyak banget prestasi, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ada manusia yang sangat produktif, tetapi hidup dalam tekanan dan kehilangan kebahagiaannya. Lalu muncul pertanyaan teman-teman, apakah pendidikan seperti ini sudah berhasil? Menurut saya belum sepenuhnya. Karena pendidikan yang berhasil itu bukan hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang melahirkan manusia yang mampu memahami dirinya sendiri, menghargai orang-orang lain, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hari ini kita juga hidup di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain membagikan pencapaiannya, ada yang mengunggah sertifikat, prestasi, foto wisuda, pengalaman magang, perjalanan karir. Semua itu tentu sesuatu yang baik ya teman-teman. Namun tanpa sadar kita sering membandingkan proses hidup kita dengan hasil akhir yang ditampilkan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka tetapi kita tidak melihat perjuangan di baliknya. Kita melihat senyumnya tetapi tidak melihat air mata dan kegagalannya. Kita melihat pencapaiannya, tetapi tidak melihat rasa takut dan perjuangan yang pernah mereka alami. Akibatnya, banyak anak muda yang merasa tertinggal. Padahal, setiap manusia memiliki garis waktunya masing-masing. Tidak semua orang harus berhasil pada usia yang sama. Tidak semua orang harus menemukan impiannya pada waktu yang sama. Tidak semua orang harus berjalan dengan kecepatan yang sama, karena hidup bukan perlombaan lari yang mengharuskan semua orang tiba di garis akhir secara bersamaan. Hidup itu lebih seperti perjalanan panjang. Setiap orang memiliki jalan, tantangan, dan pelajaran hidup yang berbeda. Ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan. Mengapa kita begitu takut gagal, takut tertinggal, dan kita ngerasa harus selalu menjadi yang terbaik? Jawabannya karena masyarakat sering mengajarkan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Padahal kenyataannya teman-teman tidak ada manusia yang berkembang tanpa pernah gagal. Seorang penulis pernah mengalami penolakan. Seorang pengusaha pernah mengalami kerugian. Seorang ilmuwan pernah melakukan kesalahan. Bahkan seorang manusia yang hari ini terlihat berhasil mungkin pernah merasa tidak percaya diri dan pernah gagal berkali-kali. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan justru bagian dari proses kita belajar. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba. Karena itu, kita tidak perlu malu ketika proses hidup kita tidak berjalan sesuai harapan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum menjadi yang terbaik, teman-teman. Tidak apa-apa jika hari ini kita masih belajar, karena bertumbuh membutuhkan waktu. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa tugas kita bukan hanya mengejar nilai dan juga prestasi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi manusia yang peka terhadap keadaan sosial. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan. Masih ada kesenjangan sosial, ketidakadilan, terus juga masih banyak orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian.
Maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada diri kita sendiri bukan hanya prestasi apa yang sudah didapat, tetapi juga manfaat apa yang sudah kita berikan, manfaat apa yang sudah saya berikan. Karena pada akhirnya, ilmu yang kita pelajari tidak akan memiliki arti jika hanya berhenti pada kita sendiri, pada diri kita sendiri. Pendidikan seharusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih peduli. Seharusnya mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang kebermanfaatan bagi sesama. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah renungan. Bayangkan jika suatu hari semua nilai dihapus, semua sertifikat dihilangkan, semua penghargaan tidak lagi diperhitungkan. Lalu yang tersisa hanyalah diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih merasa berharga sebagai manusia? Jika jawabannya belum, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar pengakuan dan lupa mengenali nilai dari diri kita sendiri. Mari kita ingat bahwa manusia itu bukan angka, bukan sekedar kumpulan prestasi, bukan hanya nilai IPK atau sertifikat. Manusia adalah pribadi yang terus belajar, bertumbuh, dan berusaha memberikan makna bagi kehidupannya. Pendidikan yang sesungguhnya bukanlah pendidikan yang hanya melahirkan orang-orang berprestasi, tetapi pendidikan yang mampu melahirkan manusia yang cerdas, rendah hati, berempati, dan mampu memanusiakan manusia lainnya. Karena pada akhirnya teman-teman, ukuran keberhasilan hidup bukan hanya tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi juga tentang seberapa banyak orang yang dapat kita bantu untuk bangkit bersama. Baik teman-teman, sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.